Terima kasih Anda kembali menyaksikan Money Report pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Arief Budimanta. Mas Arief, ini kita ketahui bahwa kondisi perekonomian saat ini itu sedang tidak bagus. Jerman perekonomiannya bermasalah. Jepang kita ketahui negara dengan negara pengutang terbesar di dunia dengan utangnya sebesar 243,2% dari PDB-nya. Apakah kondisi-kondisi terkini dari negara-negara itu juga jadi pertimbangan ketika kita menjadikan mereka sebagai acuan? Oh, pasti kita lihat ya, karena memang pertama mereka itu adalah negara-negara yang produktif. Kenapa produktif? Misalnya tadi dikatakan Jepang itu punya rasio utang dengan PDB itu di atas 200%. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya utang yang datang dari pemerintahan Jepang itu mereka berutang kepada rakyatnya. Nah, kenapa kemudian berutang dari rakyat bisa? Oh, ternyata memang saving yang ada di rakyat itu begitu banyak gitu loh. Nah, kenapa mereka bisa saving? Karena mereka bekerja, kemudian dibayar dengan layak, kemudian sisa dari living cost mereka itu mereka tabung. Artinya apa? Artinya kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka berkembang menjadi negara industri. Gitu. Nah, kita itu arahnya juga ke sana gitu ya. Jadi memang untuk pengembangan wilayah ataupun industri ini juga harus dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia. Jadi ketika kita membuat roadmap industri ya, bukan hanya kita membicara masalah sektor industrinya saja, tetapi infrastruktur pendukungnya kita siapkan. Baik itu yang sifatnya hardware ataupun brandware. Kalau brandware berarti itu adalah sumber daya manusianya. Oke, jadi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur itu semua sudah masuk dalam roadmap yang disusun oleh Kein ini, yang akan selesai bulan Agustus. Optimistis selesai bulan Agustus karena ini sebuah pekerjaan yang sangat besar, Mas. Insya Allah kalau melihat antusiasme dari berbagai pihak, kita juga akan melakukan kerjasama dan diskusi dengan perguruan tinggi ya. Kita ajak Institut Teknologi Bandung, kita ajak IPB, kemudian nanti dalam waktu dekat ini juga kita akan bertemu dengan Rektor UGM untuk mendiskusikan gagasan-gagasan awal yang berkembang, yang tadi yang materinya udah 80% itu kita uji ke perguruan-perguruan tinggi yang menjadi source of inovasi maupun yang datang dari research dan pengembangan Selain keilmuan. perguruan tinggi, elemen bangsa apa saja yang dilibatkan dalam penyusunan roadmap ini? Karena kan stakeholder untuk industri ini kan banyak sekali. Ya, selain memang dari perguruan tinggi, tentu saja yang paling utama itu dari pelaku. Ya, karena pelakulah yang paling paham, mereka juga yang sudah menggeluti itu begitu panjang dan mereka tahu tantangan tentang masa depan Indonesia itu seperti apa. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, pelaku ini juga datang dari asosiasi-asosiasi. Itu juga kita lihat berbagai macam asosiasi, ya, mulai dari pangan sampai kepada yang industri digital, ya, termasuk juga digital. Kementerian dan lembaga lain. Termasuk juga kementerian lembaga dan termasuk juga anak-anak muda juga kita ajak. Karena anak-anak muda ini menjadi penting yang sekarang usianya 15-17 tahun. Kita juga karena ini jadi begini. Roadmap industri ini karena menuju 2045 kita membangun satu skenario, namanya skenario masa depan. Nah, skenario masa depan itu bukan hanya datang daripada generasi yang sudah senior pada saat ini, tetapi generasi muda yang akan menjawab tantangan masa depan itu pada tahun 2045. Jadi mereka juga kita ajak ngomong, anak-anak muda itu, anak SMP, SMA, kita ajak ngomong, kira-kira bayangan mereka tentang 2045 itu seperti apa gitu. Cita-cita mereka itu seperti apa gitu. Itu yang kemudian kita bangun skenario-nya. Mas Arief, jadi terobosan apa saja yang ditawarkan oleh Kein dalam peta jalan industri nasional ini? Pertama, tentu saja terobosan-terobosan yang kita tawarkan pada saat ini, misalnya satu, dalam jangka pendek kan sekarang pemerintah mengembangkan dan membangun infrastruktur secara besar-besaran. Dan di dalam roadmap ini kita juga menyusun agar pembangunan infrastruktur itu disesuaikan dengan kebutuhan industri yang akan kita kembangkan. Itu misalnya ya satu. Kemudian yang kedua, industri kan juga pasti membutuhkan tenaga kerja. Maka kemudian SDM-nya juga harus diikuti. Nah, SDM ini bukan hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga kompetensinya agar mereka tidak hanya bekerja pada level Indonesia, tetapi juga bicara pada level regional. Karena memang kita mengharapkan di beberapa sektor industri kita yang berbasis sumber daya alam, kita diharapkan dapat menjadi regional champion, minimal di ASEAN ataupun di Asia Pasifik. Katakanlah misalnya seperti itu. Misalnya di industri yang berbasis keanekaragaman hayati. Begitu di bidang kefarmasian, misalnya ke depan gitu.
Nah, itu kan SDM-nya juga harus disiapin. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja harus diikuti dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu datang dari dalam negeri maupun datang dari dalam luar negeri. Nah, kalau bicara mengenai pembiayaan, apakah itu datang dari investasi dalam negeri ataupun investasi dari luar negeri, maka kemudian kan keharusannya adalah agar suasananya itu mendukung untuk disambut hangat investasi. Itu aja misalnya sebagai contoh, ketika kita sudah menetapkan satu peta jalan, kemudian kita ada industri prioritasnya, katakanlah 5 misalnya seperti itu, kemudian sudah dipetakan juga kawasan-kawasan pengembangannya di wilayah mana, ya, untuk berbagai jenis sektor industri, maka kemudian sudah dipetakan juga mana yang menjadi bagian daripada pemerintah, mana yang akan dikerjakan oleh swasta, dan diserahkan kepada swasta dan pemerintah. Dan juga bagaimana pembiayaannya. Ya, dan bagaimana juga, dan pemerintah mempersiapkan itu sejak awal, jadi bukan hanya memberikan list of project, tetapi juga sudah mempersiapkan misalnya studi kelayakan dan seterusnya. Tantangannya adalah kartel dan monopoli untuk industri. Apakah ini juga termasuk sudah dimasuk dalam peta jalan ini? Betul, itu juga termasuk karena memang kita menginginkan agar dalam pengembangan industri itu tidak terjadi kartel, oligopoli ataupun monopoli. Industri yang kita kembangkan itu ke depan adalah industri yang memiliki keterlibatan antar semua pihak dan pelaku, baik yang usahanya besar maupun usaha kecil gitu. Dan kita kan selama ini udah terjebak nih dalam soal pangan, ada indikasi terjadinya kartel-kartel untuk penguasaan terhadap jenis-jenis pangan tertentu. Dan ke depan itu nggak boleh lagi terjadi. Oke, baik. Mas Arief, sukses selalu dengan pekerjaan berat ini. Semoga sukses dan bisa dihasilkan di bulan Agustus nanti. Insya Allah. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Pemirsa, Money Report akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.